Ini untuk kalian, ini spesial buat kalian yang sedang menjalani hubungan long distance relationship atau sedang berniat akan menjalani hubungan long distance relationship, atau kalian sedang bimbang mau jalanin atau enggak, mau lanjut apa enggak dalam sebuah hubungan long distance relationship. Jadi jangan kemana-mana, oke? Long distance relationship selalu berhubungan dengan jarak. Beda sekolah, beda kota, beda pulau, beda negara. Tapi sayang sekali, video ini nggak cocok buat kalian yang LDR, beda agama, atau buat kalian yang LDR sama calon pasangan kalian yang masih di masa depan. Ini nggak cocok, artinya lu jomblo. Tahan, nggak boleh ngetawain orang. Ketika kita sedang menjalani sebuah hubungan long distance relationship, sering banget kejadian kayak gini. Kita ngontak pasangan kita, terus dia jawab, "Sorry ya, aku lagi sibuk, sebentar lagi aja nanti aku telepon balik." Dia emang lagi ada kerjaan, lagi meeting, atau kalau lagi kuliah ya mungkin lagi kelas atau apa gitu. Habis dia selesai kerja, meeting, selesai kelas, dia nelpon balik ke lu. Pas nelpon balik ke lu nggak ngangkat. Nggak keangkat, bukan nggak ngangkat. Terus lu nggak ngangkat, padahal dia mau ngabarin, dia selesai kerja, dia mau jalan sama teman-temannya. Dia mau ngabarin ke lu. Tapi karena nelpon nggak keangkat, dia lupa nggak ngechat lu. Dia jalanlah sama teman-temannya, terus jalan, hangout aja sama teman-temannya, nggak ada yang aneh-aneh. Terus dia update di sosmed, tapi lupa ngabarin ke lu. Terus lu yang nunggu-nunggu kabar dari dia, akhirnya ngeliat di sosmed. Kamu bukannya tadi bilang kalau lagi sibuk? Oh ternyata sibuk main sama teman-teman kamu. Padahal di sini aku lagi pusing, banyak masalah. Aku tuh kangen sama kamu, pengen ngobrol sama kamu. Cuman gara-gara salah paham kayak gitu bisa jadi ribut. Jarak, perbedaan waktu, perbedaan schedule. Jarak memang kadang jahat. Nggak cuman memisahkan secara fisik, tapi memisahkan secara emosional. Tapi santai aja, kali ini kita akan membahas gimana caranya buat ngelewatin itu semua, oke? Ada dua jenis long distance relationship. Yang pertama, hubungan yang tadinya biasa aja, berdekatan, tapi akhirnya harus terpisah jarak karena sebuah kondisi. Misalnya, salah satunya harus dinas kerja di luar kota, atau salah satunya harus kuliah di luar negeri yang membuat kalian terpisah oleh jarak dan hubungan kalian menjadi long distance relationship. Atau LDR yang kedua, memang dimulai dari awal hubungan itu memang udah terpisah oleh jarak. Seringnya kondisi kayak gini itu biasanya kenal lewat online, lewat media sosial atau lewat biro jodoh gitu. Lu kenalnya sama orang jauh gitu. Tapi lu chattingan sama dia, lu teleponan, lu video call, dan akhirnya lu berdua saling ngerasa nyaman dan lu ngerasa klik buat ngejalanin sama orang ini meskipun jauh, meskipun terpisah oleh jarak, tapi lu ngerasa worth it buat dijalanin gitu. Nah, sebelum kita masuk ke tips-tips long distance relationship, gue mau berpesan buat kalian yang berada pada posisi kedua, yang memang dari awal mau ngejalanin hubungan long distance relationship, yang memang udah terpisah jarak dari awal. Pertanyaannya adalah, ketika lu mau menjalin sebuah hubungan, komitmen dalam long distance relationship, gak usah LDR lah, menjalani sebuah relationship, coba tanyakan pada diri lu sendiri. Apakah lu benar-benar sudah mengenal dia? Apakah lu benar-benar kenal dia dan teman-temannya, kenal keluarganya, lu kenal social circle-nya? Karena long distance relationship itu bukan main-main. Kalau lu gak kenal sama dia, lu mendingan gak usah invest dalam komitmen long distance relationship. Banyak banget case kejadiannya kayak gini. Cewek udah ngerasa nyaman, chattingan, teleponan sama orang yang jauh entah di mana, tapi bahkan ketemu sekalipun belum pernah. Cowoknya selalu banyak alasan. Lagi nggak ada duit lah, jadwalnya belum pas lah, lagi pokoknya alasan itu ribuan, jutaan, selalu ada alasan. Tapi kalau emang dia serius sama lu, dia akan datang nemuin lu. Jadi pertama, kalau lu belum sekalipun ketemu sama dia, ngapain lu menjalani hubungan long distance relationship sama dia? Lu buang-buang waktu, mendingan stop sekarang. Sama yang kedua, lu ketemu sama dia beberapa kali, tapi lu bener-bener kenal gak sama dia? Bener-bener paham gak siapa dia? Gua berpesan ini karena untuk menghindari case-case, worst case-nya adalah banyak case-case penipuan yang mengatasnamakan hubungan cinta, long distance relationship, tapi akhirnya ceweknya diperes.
cuman dimanfaatin. Gue mau ngingetin biar kalian gak mengalami itu aja gitu. Ini yang kedua. Nah, habis ini kita akan langsung masuk ke tips-tips menjalani long distance relationship, oke? Tips yang pertama, believe in your relationship. Ketika menjalani sebuah hubungan long distance relationship, pasti kalian akan menghadapi sebuah kondisi di mana teman-teman kalian, bahkan keluarga kalian banyak yang gak setuju. Ngapain sih menjalani hubungan sama orang yang jauh di sana dan lu gak tahu dia ngapain? Emang beneran dia jaga komitmen sama lu? Emang beneran dia gak selingkuh di sana? Banyak yang mempertanyakan itu, banyak yang bikin kepanjangan LDR adalah long distance rela diselingkuhin ship, long distance rela dibohongin ship. Pasti kalian akan menghadapi itu. Jadi yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian berdua harus percaya bahwa hubungan yang sedang kalian jalanin ini bakal works, bakal bekerja dengan baik. Lu berdua harus punya mindset bahwa kalian berdua itu as a team. Udah kayak kasarnya me and you against the world gitu. Kita berdua bisa ngelakuin apa aja buat ngebantah mereka semua. Ini semua pasti akan berhasil gitu. Lu harus punya mindset sebagai sebuah tim. Lu berdua itu satu gitu. Ini beneran, ini lu harus yakin dulu itu. Kalau di awal lu udah gak yakin, lu dikit-dikit ada bisikan, dia jangan-jangan dia kayak gini, jangan-jangan dia kayak gitu, terus ntar lu curiga, capek ngejalanin LDR yang kayak gitu. Jadi lu bener-bener harus yakin dan percaya sama hubungan lu sama dia meskipun sedang jauh-jauhan. Nanti lu pasti bakal ketemu kondisi dimana lu sedang drop, ngerasa kadang capek ngejalanin ini semua, tapi dia bakal menguatkan lu karena kalian berdua adalah tim. Atau sebaliknya, ada masanya dia ngerasa lelah menjalani sebuah hubungan LDR sama lu ini, tapi sekarang giliran lu yang menguatkan. Kalian berdua adalah sebuah tim. Lu tau gak sih, long distance relationship, orang-orang yang menjalani LDR itu, kebanyakan mereka lebih intimate, lebih dalam hubungannya karena mereka lebih menghargai waktu yang terbatas di antara mereka. Jadi mereka menghargai ketika ada waktu buat telepon-teleponan atau chatting. Obrolan mereka tuh nggak cuma hahaha, tapi lebih dalam, lebih saling mengenal gitu. Jadi lu sebagai seseorang yang menjalani hubungan long distance relationship harus percaya bahwa ini semua akan berhasil. Itu dulu, yang pertama lu harus percaya dan mindsetnya adalah lu berdua sebagai tim harus saling menguatkan. Oke? Tips yang kedua, have a long term plan. Lu berdua sekarang sedang terpisah oleh jarak. Tapi lu berdua harus punya rencana real ke depan. Kalian bakal bertemu dan hidup bersama itu seperti apa, itu harus udah jelas dari sekarang sejak kalian menjalani long distance relationship. Misalnya, lu di Jakarta, cowok lu sedang dinas di Surabaya, kerja di sana. Kerja di sana itu 5 tahun, berarti lu dalam waktu 5 tahun lagi, lu berdua bakal hidup bareng. Entah itu di Surabaya atau di Jakarta. Harusnya di Jakarta ya, gimana sih kan dia dinas ke Surabaya, harusnya dia balik lagi ke Jakarta dong, gimana sih lu? Maaf. Atau misalnya, lu di Jakarta, cowok lu kuliah di luar negeri. 3 tahun, 4 tahun, dia balik lagi dan bakal hidup bersama di Jakarta. Lu ketika menjalani long distance relationship harus punya tujuan itu dan itu harus jelas. Jadi ketika lu ngejalanin, lu ngerasa ini semua tuh ada tujuan akhirnya, ada goal di ujung yang bakal kalian dapetin, bakal kalian gapai bareng-bareng gitu. Jadi lu pas ngejalanin tuh ngerasa, ini semua tuh cuman sementara kok, nanti ujungnya tuh bakal indah gitu. Lu harus punya itu. Kalau lu nggak punya rencana real itu, sulit lu ngejalaninnya. Kayak sekedar jalan, ngejalanin ya udahlah, dijalanin aja dulu, nanti pasti bakal ada jalannya. Kita yang penting berusaha yang terbaik, nanti lihat nantilah gitu. Nggak bisa kayak gitu. LDR nggak bisa kayak gitu, nggak bisa lihat nanti. Kenapa logat gue jadi kayak Batak gini? Santai dong. Tapi nggak bisa lihat nanti, tapi nggak bisa nanti gimana, tapi gimana nanti gitu. Bener gimana sih anjir? Gak bisa nanti gimana atau gimana nanti. Pokoknya lu harus punya plan yang jelas di masa depan. Lu berdua bakal bareng-bareng hidup bersama itu kapan dan di mana, itu tahun berapa, itu harus jelas, di set jelas. Karena itu bakal menjadi tujuan lu ketika sekarang sedang menjalin long distance relationship. Lu berdua itu sedang menggapai untuk mencapai tujuan itu.
Jadi lu ngerasa ini semua tuh pasti bakal bisa dijalanin lah. Ini semua worth it buat dijalanin, ini semua cuman sementara kok gitu. Nah selain itu, gue ada tips lagi, masih mirip-mirip kayak gitu. Ketika lu sedang menjalani long distance relationship, gak mungkin dong lu 4 tahun dia dinas di luar kota dan lu 4 tahun gak ketemu, gak mungkin dong. Pasti ada masa-masa, entah itu 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali, lu pasti bakal ketemu kan. Nah, lu harus selalu menentukan kapan jadwal kalian ketemu lagi. Itu harus selalu di set. Jadi kayak lu ngejalanin ini, si anjir, kita 2 minggu lagi mau ketemu lo gitu. Kenapa sih anjir ya awalnya? Lu kasar banget sih, ganti-ganti. Sayang, kita 3 minggu lagi mau ketemu lo gitu. Jadi ngerasa kayak ketika lagi kadang down gitu kan. Kan kalau lagi LDR itu pasti sering banget lah ada masalah atau apa gitu. Tapi selalu bilang nanti ya 2 minggu lagi kan aku pulang gitu. Terus kadang ngerasa kangen gitu kan, aku kangen banget sama kamu. Nanti sabar ya, kan seminggu lagi aku pulang. Seminggu lagi pulang sama yang lain. Astagfirullahaladzim, ini lagi ngomongin serius, maaf. Yang itu tadi cuma bercanda. Ini gue harusnya tuh memberikan tips-tips yang menenangkan buat kalian gitu. Nggak boleh bercanda-bercanda kayak gitu, maaf ya. Jadi intinya tips yang kedua adalah you have to have a long term plan. Lu harus punya rencana di depan yang itu konkret, real, kapan kalian akan hidup bersama barengan lagi. Oke? Tips yang ketiga, focus on quality time, not quantity time. Banyak pasangan yang menjalani long distance relationship berpikiran bahwa karena kita jauh-jauhan, kita nggak bisa deket-deketan, nggak bisa ngobrol langsung, jadi harus sering banget kontak-kontakan. Pagi laporan, siang laporan, sore laporan, malam laporan. Dan akhirnya obrolan lu lama-lama akan membosankan karena lu berdua selalu terbayang-bayang. Kita kalau misalnya lagi deketan pasti enak ya. Jadi kayak lu masih ngerasa masih pada bayang-bayang, nggak bisa menerima kondisi kalau memang kalian itu sedang jauh-jauhan gitu. Setiap orang pasti punya aktivitas. Dia di sana sedang mengejar mimpinya, lu harus sadar itu. Dan lu di sini juga mengerjakan sesuatu yang sangat berharga di hidup lu. Kalian berdua masing-masing sedang menjalani kehidupan kalian untuk menjadi lebih baik. Jadi pasti ada waktu di mana kalian fokus pada kehidupan kalian masing-masing. Jadi daripada kalian fokus kontak-kontakan selalu rutin dan harus tiap pagi, siang, sore, malam, mendingan kalian menikmati apa yang sedang kalian kerjakan dan kalian menghormati pasangan kalian sedang sibuk bekerja di sana. Jadi nanti kontak-kontakannya kalau benar-benar kalian sudah punya waktu dan bisa fokus masing-masing. Gimana caranya? Kalian salah satunya harus tahu schedule masing-masing. Jadi lu harus paham schedule-nya dia, hari ini itu lagi ngapain. Kalau kontak jam segini, oh dia sedang ada kelas, oh dia sedang meeting, dia sedang kerja di jam segini. Lu harus pahami itu. Dan dia juga harus tahu kalau lu di jam segini misalnya lagi kelas. Atau pas lagi ketemu sama orang gak bisa dihubungin. Tapi kalian harus komit dalam 1 hari kalian menyempatkan waktu untuk komunikasi, dan itu komunikasi yang mendalam, gak cuma sekedar hi, say hi doang habis itu tidur. Bisa jadi itu sebelum tidur kalian ngobrol, kalian cerita hari ini ngapain aja. Percayalah, orang yang menjalani long distance relationship, hubungan mereka, kedekatan mereka, komunikasi mereka itu lebih mendalam daripada orang yang hubungannya ya biasa aja di deket-deketan gitu. Karena terpisah oleh jarak, jadi ketika komunikasi mereka benar-benar menghargai waktu yang mereka punya yang terbatas itu, saling cerita mendalam, dan itu sweet banget loh. Lu cerita hari ini ngapain aja, hal-hal yang menyenangkan di hari-hari lu ceritain ke dia. Itu bisa menular loh, dia bisa happy dan dia share apa yang dialami hari ini. Kalaupun lu sedang ada masalah, lu share ke dia, lu omongin, lu ceritain ke dia, aku hari ini lagi ada masalah kayak gini. Jadi meskipun kalian terpisah oleh jarak, tapi komunikasi yang terjalin antara kalian berdua itu sangat kuat gitu. Dan itu membuat jarak itu gak ada artinya, anjay. Jadi poin ketiga adalah fokus on quality time, not quantity. Okay? Tips yang keempat adalah build your personal life. Ketika menjalani sebuah long distance relationship, kalian terpisah oleh jarak.
Lu harus menyadari bahwa dia di sana sedang mengejar mimpinya, dan lu di sini juga harus fokus dengan mimpi-mimpi lu. Lu harus fokus memperbaiki kehidupan lu di sini, karena dia di sana itu sedang memperbaiki hidupnya, dia sedang develop biar dia menjadi lebih baik gitu. Dia sedang mengejar mimpinya di sana. Jangan sampai lu menjadi seseorang yang ketergantungan sama dia, yang akhirnya lu nggak percaya sama dia. Percayalah, dia itu di sana punya kehidupan, dia punya social life, dia punya teman-teman baru di sana, dan lu harus support dia. Dia itu sedang mengejar mimpinya di sana. Jadi daripada lu ketergantungan dan malah jadinya curigaan sama dia, lu mending fokus pada hidup lu sendiri. Lu kerjakan yang selama ini pengen lu kejar apa. Kejar mimpi-mimpi lu, kerjakan apa yang menjadi passion lu. Lu main sama teman-teman lu happy-happy nggak apa-apa. Karena fokusnya di sini adalah lu memperbaiki hidup lu sendiri, fokus di hidup lu sendiri, dan lu hormati dia di sana sedang memperbaiki hidupnya dan sedang mengejar mimpinya. Dan kalau lu tadinya ketika sebelum terpisah oleh jarak, lu berdua selalu bareng-bareng, dia yang selalu membuat lu bahagia, dia yang selalu bikin lu happy ketika sedang berdekatan. Sekarang lu nggak bisa ketergantungan dengan itu. Sekarang mau nggak mau lu harus menjadikan diri lu adalah sumber kebahagiaan lu sendiri. Lu nggak bisa terus-terusan bergantung sama dia. Kalau selama ini memang dia pinter membuat lu happy, dia pinter menghibur lu ketika di deket lu, mungkin sekarang dia ada keterbatasan karena terpisah oleh jarak. Jadi, please, lu harus menjadikan diri lu sebagai sumber kebahagiaan lu sendiri. Gimana caranya? Ya lu cari kegiatan-kegiatan yang membahagiakan lu, jalan-jalan sama teman-teman lu. Lu kerjain sesuatu yang passionate, itu membuat lu lebih hidup gitu. Di samping lu nantinya jadi seseorang yang lebih baik, yang lu ngejar mimpi-mimpi, lu fokus di situ, lu juga nantinya akan paham kalau dia di sana punya kehidupan dan punya mimpi yang harus dikejar, dan lu akhirnya bisa mensupport dia. Jadi hubungan kalian itu support each other gitu. Jadi asik gitu kan. Ketika nanti sudah bertemu, asik bahasa gue. Ketika nanti kalian udah ketemu lagi, itu kalian menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Jadi lebih baik dua-duanya terus menyatu. Itu kan asik banget ya. So sweet. Jadi masalah utama biasanya ketika menjalani long distance relationship itu percaya. Lo harus percaya kalau dia di sana itu sedang melakukan hal-hal baik. Dia mengejar mimpi-mimpinya. Lo harus percaya itu, jadi lo harus support dia. Oke? Dan lo juga harus fokus pada hidup lo sendiri, fokus membahagiakan diri lo sendiri, fokus mengejar mimpi-mimpi lo sendiri. Tips yang kelima, set clear expectation about what's appropriate in the relationship and what is not appropriate. Ketika dalam sebuah long distance relationship, hal-hal kecil itu bisa jadi masalah. Makanya kalian harus sepakati mana yang appropriate, mana yang enggak. Misalnya, hanya sesimpel kalau misalnya lu mau jalan, lu harus ngabarin jalan sama siapa. Atau sesimpel sebelum tidur harus saling kontakkan dulu, jangan asal ngilang baru nongol besok pagi lagi gitu. Hal-hal yang kayak gitu harus disepakati. Atau misalnya lu ketemu sama siapa, lu harus ngabarin, jangan sampai ntar dapat kabar di sana lu ketemu sama orang dan lu nggak ngabarin, akhirnya ada ribut. Yang kayak gitu-gitu tuh untuk meminimalisir, jadi kalian harus sepakati dulu mana nih kalau kayak gini harus ngomong dulu, kalau mau melakukan kegiatan yang kayak gini harus ngomong dulu gitu. Jadi harus disepakati. Oke? Tips yang keenam, surprises. Di dalam sebuah long distance relationship seringnya kadang-kadang tuh ngerasa bosen gitu. Jadi untuk mengatasi itu, kalian sesekali harus bikin kejutan. Itu nggak harus yang gede-gede, cuman sesimpel misalnya nih, biasanya cuman chatting, biasanya cuman telepon-teleponan. Lu coba deh ngirim surat, terus lu cerita perjalanan lu LDR dari awal kayak gimana, lu tulis dalam sebuah surat dengan tulisan tangan lu sendiri, lu sampein ke dia. It's sweet, serius deh. Atau lu sesekali kirim hadiah ke dia, yang hadiah kecil tapi simple tapi lucu gitu. Itu tuh kayak membuat sparknya hidup lagi gitu. Kayak yang tadinya lu ngerasa hubungan flat aja karena sedang berjauhan, tiba-tiba ada hadiah datang terus lu happy, ngerasa ada kayak hidup lagi gitu. Jadi jangan lupa kasih kejutan, kasih surprises buat dia, oke? Tips yang ketujuh, tips yang terakhir adalah develop your other senses.
Ketika hubungan lu itu diibaratkan seorang manusia, ketika ada satu indera yang lemah, misalnya penglihatan lu lemah, maka indera yang lain itu menjadi kuat. Begitu pula hubungan long distance relationship. Lu punya keterbatasan pada jarak yang jauh. Lu nggak bisa membangun intimacy lewat pegangan tangan, pelukan yang berdekatan gitu. Tapi lu bisa memperkuat hal-hal yang lain. The level of communication and connection you have. How good you read each other. How well you know each other. Lu saling memahami meskipun kondisinya lu saling berjauhan. Lu bisa membangun komunikasi yang mendalam. Banyak loh orang-orang yang meskipun mereka berdekatan jalan selalu pegangan tangan. Tapi mereka hanya sekedar bersama. Mereka ngobrol pun ya udah sekedar seadanya aja, nggak pernah ngobrol mendalam. Tapi orang-orang yang LDR, mereka seringnya komunikasinya itu selalu mendalam karena mereka kan punya keterbatasan waktu ya. Jadi itu semua adalah tips-tips menjalani sebuah hubungan long distance relationship. Gua